Amin atas pujian yang penuh anugerah. Mari kita bangkit dan menikmati kebersamaan Tuhan Allah. Ini saatnya kita menjadi satu dengan kasih-Nya. Mari kita mengakui iman kita. Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita menjadi prajurit Kristus yang kuat. Firman hari ini berjudul Utusan Allah yang dapat dipercayai. Ada sebuah tulisan tentang kehidupan manusia. Tuhan menciptakan sapi dan berkata kepadanya, "Engkau hanya akan hidup 60 tahun, tapi seumur hidupmu harus bekerja untuk manusia." Lalu sapi berkata, "Saya ingin membuang 30 tahun dan hanya hidup 30 tahun saja." Dan Tuhan menciptakan anjing dan berkata kepadanya, "Engkau hanya akan hidup 30 tahun, tapi harus menjaga rumah untuk manusia." Dan anjingnya mengatakan bahwa dia mau membuang 15 tahun dan mau hidup 15 tahun saja. Dan Tuhan menciptakan monyet dan mengatakan bahwa engkau akan hidup 30 tahun, tapi menghibur manusia sepanjang 30 tahun itu. Lalu monyet berkata dia mau membuang 15 tahun dan mau hidup 15 tahun saja. Dan Tuhan menciptakan manusia, mengatakan engkau akan hidup 25 tahun saja, tetapi aku akan memberimu akal untuk berpikir. Dan manusia mengatakan, "Berikanlah kepadaku 30 tahun yang dibuang sapi, 15 tahun yang dibuang anjing, dan 15 tahun yang dibuang monyet." Dan Tuhan mengabulkan permintaan itu. Jadi, manusia menerima semuanya dan total 85 tahun mereka hidup. Jadi sampai umur 25 tahun hidup sebagai manusia sejati, kemudian selama 30 tahun hidup seperti sapi yang hanya bekerja, lalu 15 tahun berikutnya seperti anjing yang menjaga rumah setelah pensiun. Dan 15 tahun terakhir hidup seperti monyet, bercanda dan menghibur cucu mereka. Tulisan ini dapat dikatakan menggambarkan kehidupan manusia masa kini dengan konsep sedikit sinis. Jadi saya juga dengar cerita dari penatua dengan umur seperti saya. Dia pun hidup setiap hari menghibur cucunya. Jadi ini kita harus kembali mengingat bahwa bagaimana kehidupan kita nantinya. Kita harus memiliki panggilan dari Tuhan Allah. Minggu lalu kita melihat bahwa kita telah dipanggil dan ditetapkan untuk Injil. Dan melalui firman pada hari ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita bisa melihat bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh orang yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi inti dari sikap itu adalah kesetiaan. Di kalangan militer Korea, kata seruan yang paling sering digunakan pada saat memberi hormat adalah bukan kata hormat dalam bahasa Indonesia, tapi pakai kata kesetiaan pada saat kasih hormat. Jadi secara harafiah, kata ini berarti ketulusan hati yang keluar dari kedalaman jiwa. Dan khususnya kesetiaan adalah sikap hati yang tertinggi yang dipersembahkan kepada negara atau raja. Jadi siapa raja sejati dalam hidup kita? Yaitu raja atas segala raja, Yesus Kristus. Berarti ini jawaban bagi kami.
kita tinggal hidup setia kepada Yesus Kristus yang menjadi Raja atas segala raja. Mari kita setia kepada Yesus Kristus. Jadi kita tinggal hidup setia kepada Tuhan Allah, yaitu gereja. Setiap zaman, Tuhan selalu memilih dan memakai hamba-hamba yang setia di antara banyak orang untuk melaksanakan pekerjaannya. Seorang sejarawan terkenal dari Inggris, Arnold Toynbee, mengatakan, sejarah manusia tidak berkembang oleh banyak orang, tetapi dibentuk oleh iman dan keberanian dari segelintir orang kreatif. Ini percakapan yang sangat terkenal. Jadi hanya beberapa orang kreatif, mereka yang memimpin sejarah. Kalau kita melihat sejarah gereja pun sama. Bukan banyak orang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi para murid, segelintir orang yang memiliki komitmen kreatif yang dipakai secara khusus untuk memperluas kerajaan Allah. Kita bisa melihat Yesus saja hanya memilih 12 murid dari begitu banyak orang, dan Tuhan memilih 70 orang saja untuk melakukan pekerjaan Allah. Dan hanya 120 orang saja yang berkumpul di loteng Markus, tapi itu menjadi titik mulainya terbentuk jemaat mula-mula. Dan Yesus bertemu dengan Paulus di Damsyik, dan itu melalui Paulus terjadi penginjilan Asia Kecil dan Eropa. Toynbee bahkan mengatakan bahwa kapal yang membawa Paulus sesungguhnya membawa seluruh Eropa. Ungkapan ini menunjukkan betapa besar pengaruh Injil yang dibawa oleh satu orang, Paulus, yang berdampak luas bagi sejarah Eropa. Jadi, saudara, satu orang itu begitu penting di mata Tuhan. Jadi, ada rencana Tuhan yang khusus. Ini yang kita harus pahami. Jadi, semakin saudara dipakai oleh Tuhan, saudara harus lebih ingat bahwa ini adalah anugerah. Karena setan akan terus mengganggu saudara supaya saudara lupa akan hal ini. Masa ini kebetulan saudara dipanggil Tuhan? Kita harus percaya bahwa ada rencana khusus dari Tuhan untuk saudara. Jadi mari kita mendapatkan jawaban bagaimana caranya kita memuliakan nama Tuhan. Sehingga ini bisa menjadi berkat Tuhan yang kita dapat pegang sepanjang hidup kita. Subjudul pertama adalah dasar rohani seorang utusan Allah. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, dipercayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Di sini Rasul Paulus menegaskan apa syarat dasar rohani yang harus dimiliki oleh utusan Allah. Jadi pertama adalah harus kuat oleh kasih karunia. Kuat, menjadi kuat. Paulus menulis beberapa surat kepada Timotius dan sering memakai kalimat yang mengatakan bahwa kamu harus lebih kuat dan menjadi lebih berani. Memang imannya Timotius itu begitu setia, tetapi secara karakter dan juga secara kesehatan dia lemah. Maka melalui kelemahan itu, dia mengalami begitu banyak kesusahan dalam pelayanannya. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bagaimana caranya untuk menjadi kuat dan berani
di dalam kitab Timotius ini. Bahwa kasih karunia itu harus ada dalam pada dirimu. Terimalah kasih karunia. Jadi terimalah kasih karunia melalui ibadah. Kan harus terima kasih karunia dulu untuk menjadi kuat. Apakah kita bisa menjadi kuat karena kita berketetapan hati untuk mau menjadi kuat? Kan kita terima masalah aja menjadi lemes dan tidak kuat lagi. Bagi orang-orang Kristen, sumber kekuatannya itu tidak ada pada kita. Jadi anugerah dari Yesus Kristus itu harus datang pada kita sehingga kita menjadi kuat. Maka kita berdoa, Tuhan tolong berikanlah kasih karunia-Mu. Jadi walaupun saudara kelihatannya saudara begitu kuat, tapi itu kekuatannya bukan dari saudara sendiri. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus tidak menegaskan kekuatannya, tetapi dia lebih fokus kepada Tuhan Allah yang memberi kekuatan itu. Apalagi kalau saudara terus-terusan menerima kasih karunia, pasti otomatis menjadi berani dan kuat. Khususnya saudara harus memiliki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Apalagi memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan sendiri. Saudara harus memiliki waktu yang merenungkan firman Tuhan. Dalam bahasa Latin, kata medicellus dipakai untuk menyebut perenungan atau meditasi rohani. Dan dari kata inilah kata medicine, yaitu obat, berasal. Sama seperti obat yang membutuhkan waktu untuk bekerja di dalam tubuh, demikian juga firman Tuhan memerlukan waktu untuk meresap ke dalam diri kita hingga memberikan khasiat rohani yang mengubah hidup. Jadi kita membutuhkan waktu untuk proses peresapan firman Tuhan itu. Jadi waktu itu harus berlalu. Dan itu semua disebut perenungan. Maka setelah perenungan kita bisa mendapatkan kemampuannya. Itulah waktu di mana firman itu diserap dan dibentuk. Sehingga saudara mengalami pertumbuhan rohani. Pada saat saudara berenung, pasti saudara bisa melakukannya. Minta maaf kalau berdua orang, walaupun hanya bersama dengan satu orang, itu tidak bisa dikatakan perenungan. Harus pada saat sendiri. Jangan berdiskusi sama keluarga atau sama orang-orang terdekat. Tidak ada yang seperti itu. Harus langsung mengatakannya, langsung berhubungan dengan Tuhan Allah. Pada saat saya berkumpul dengan para pendeta, saya bertanya, apa alasannya pindah ke kota Seoul? Mereka tanya kepada saya kenapa saya pindahnya ke kota Seoul. Kalau saudara untuk caranya bagaimana untuk pindah kota? Kalau saya pindah ke kota Seoul karena Tuhan yang berfirman pada hari Jumat pada saat saya berdoa. Ini bukannya seperti bukan dengan cara saya tidak sanggup dengan kota ini, saya mau pindah kota dan langsung pindah kota, bukan dengan cara seperti ini. Karena Tuhan yang berfirman. Kedua, Paulus mengajarkan kebenaran Injil kepada orang yang setia sehingga bisa terjadi reproduksi. Di sini dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ini adalah firman yang menjelaskan bagaimana kita melakukan pemuritan.
Jadi itulah murid, yaitu mendengarkan firman-Nya dengan baik sehingga dia bisa dipercayakan dan juga cakap mengajar orang lain sehingga orang lain pun bisa melakukannya secara sama. Itulah reproduksi. Di sini yang paling penting itu apa? Orang yang setia, orang yang dapat dipercayai. Dalam Alkitab Korea dapat dipercayai pakai kata setia, dan kalau kita melihatnya dalam bahasa Yunani, kata setia itu pistos, yang berarti dapat dipercaya, penuh iman dan tulus. Jadi penerjemahan dalam bahasa Indonesia di Alkitab Indonesia itu sama, dapat dipercaya. Jadi murid sejati adalah seseorang yang memiliki iman dan layak untuk dipercaya. Seorang utusan Allah yang setia itu orang yang sekalipun menghadapi kesulitan atau penganiayaan tetap memberikan seluruh dirinya secara total dan fokus demi kemajuan Injil. Dan kalau kita melihat Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Jadi Yesus Kristus memberi teladannya. Sehingga kehidupan kita yang mengikuti Yesus Kristus pun sama, menjadi saksi yang setia. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, bagaimana caranya hidup tanpa pernah melakukan kesalahan?" Sang guru pun tertawa dan menjawab, "Haha, justru kau sedang melakukan kesalahan terbesar." Apa maksudnya? Manusia dalam hidupnya pasti pernah melakukan kesalahan. Karena kita adalah makhluk yang tidak sempurna dan lemah. Namun, keinginan untuk sama sekali tidak pernah berbuat kesalahan dalam hidup adalah kesalahan terbesar itu sendiri. Ada alasannya mengapa saya memberi firman ini. Artinya, janganlah kita ragu-ragu dalam melakukan pekerjaan Tuhan hanya karena takut melakukan kesalahan. Sikap yang setengah-setengah ini sangat bodoh. Kalau kita melihat Wahyu 3 ayat 16, Yesus menegur jemaat di Laodikia. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Suam-suam kuku ini setengah-setengah. Ini juga enggak, itu juga enggak. Jadi jangan menjadi dingin, tapi jadilah panas. Jadilah panas. Berkobar apinya dengan semangat terhadap Injil. Tidak apa-apa melakukan kesalahan. Jangan takut melihat masalah dan persoalan, tetapi cobalah challenge, nantang diri dengan perjanjian. Jadi orang yang kuat tidak akan kehabisan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Cobalah langsung nantang diri. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberi tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya memberkati saudara supaya saudara bisa menguasai tanah perjanjian tersebut. Subjudul kedua adalah sikap rohani seorang utusan Allah. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.
Jadi Rasul Paulus memberi 3 perumpamaan untuk menjelaskan bagaimana sikap rohani yang baik yang harus dimiliki oleh utusan Allah. Apa ciri-ciri pertama dari prajurit yang baik? Dia hidup dengan penyerahan total dan ketaatan penuh. Seorang prajurit harus meninggalkan hidup yang berpusat pada dirinya sendiri dan belajar untuk taat kepada perintah dari dia yang merekrutnya, serta hidup untuk menyenangkan komandannya. Kalau laki-laki Korea ya, mereka kan ke wajib militer. Semua pakaian yang dia kenakan, bahkan sampai pakaian dalamnya harus dilepas. Lalu langsung ganti baju dengan seragam yang diberikan negara. Ini artinya bahwa dia tidak lagi boleh hidup untuk kepentingan pribadi, tetapi harus tunduk sepenuhnya pada perintah negara. Ini tidak peduli dia sepopuler apa seorang K-pop idol. Kalau dia wajib militer, dia harus ganti seragam semua dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dari wajib militer. Tidak boleh cari alasan lain. Seorang prajuritnya terkadang harus taat kepada perintah dengan mempertaruhkan nyawanya. Kita adalah prajurit salib. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah prajurit rohani yang berperang melawan kuasa kegelapan. Kita bukanlah orang yang berperang secara jasmani, tapi prajurit rohani. Jangan lupa ya. Seorang prajurit yang sudah terjun ke medan peperangan harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, meskipun menghadapi kesulitan dan penderitaan. Jadi untuk itu, latihan sehari-hari sangatlah penting. Ada sebuah slogan terkenal di dunia militer, setetes keringat yang tercurah saat latihan sama harganya dengan setetes darah di medan perang. Kalau orang yang tidak ke wajib militer mungkin kurang paham. Jadi secara rohani, kita harus pada saat hari-hari biasa, kita harus terlatih secara satu persatu. Kalau saya lihat ya, ada orang yang lagi aneh. Orang yang seperti itu, dia tidak pernah mendapatkan pelatihan dari gereja. Dia terlalu berpendapat sendiri. Dia belum mengubah naturnya dia, karena dia tidak mendapatkan pelatihan dari gereja. Jadi pada saat ada masalah datang, dia langsung tergoyah karena tidak terlatih. Jadi kalau mau menjadi seorang prajurit yang siap dibanting, berarti dapatkanlah pelatihan dari gereja. Jadi saya melihat ada pelatihan di dalam gereja kita, sampai saya melihat kayak semacam kamera, melalui kameranya ada pembicaranya dan jemaat kita mendapatkan kelasnya dan lain-lain. Saya melihat ada satu orang yang melayani penyelenggaraan pelatihan ini, dan saya menganggap dia itu ya begitu berharga. Jadi saya berdoa untuk saudara supaya saudara bisa memiliki sikap yang bisa menjadi prajurit rohani. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi di sini dikatakan utusan Allah yang setia pasti mengikuti peraturan-peraturannya.
Jika seseorang menggunakan cara curang seperti pelanggaran atau bantuan obat-obat terlarang, sekalipun ia berhasil meraih medali, medali itu pada akhirnya akan dicabut. Jika ketahuan melalui kayak tes doping atau penggunaan obat terlarang, obat tersebut akan dicap sebagai pribadi yang tidak bermoral. Bahkan dalam beberapa kasus, hal itu bisa mengakhiri seluruh karirnya sebagai olahragawan. Secara rohani pun demikian, menggunakan kecurangan atau jalan pintas dalam hal rohani berarti melakukan sesuatu bukan dengan Injil tetapi mengandalkan pikiran dan kekuatan manusia. Di Galatia 1 ayat 2 ayat 7 sampai 8 Paulus mengatakan bahwa yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi pada saat saya merintis gereja, saya dilatih untuk proyek di mana hanya fokus kepada Alkitabnya. Jadi pendeta itu memberi tugas juga kepada saya bahwa saya hanya berpusat pada firman isi Alkitab. Hanya berpusat pada firman Tuhan Allah. Hanya menurut firman-Nya, apa yang dikatakan oleh firman. Jadi melalui firman pada hari Minggu kita harus pegang firman dari Tuhan-Nya dan bisa berani hidup sebagai prajurit dan juga olahragawan. Dan ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Di sini dikatakan Rasul Paulus kita harus bisa seperti seorang petani yang bekerja keras. Itulah utusan Allah. Petani itu berkeringat demi panen yang melimpah dan rela bertekun dan berjerit lelah demi buah Injil. Ada pepatah yang mengatakan pupuk terbaik bagi tanah adalah jejak kaki petani. Artinya hasil panen akan sangat bergantung pada seberapa besar ketekunan dan perhatian yang diberikan oleh petani dalam merawat ladangnya. Jadi seberapa jauh kita peduli dengan jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan kita. Yang ada juga yang menginjil dan membawa temannya ke gereja bersama-sama dan mendaftarkan dia di gereja, habis itu dia lupa dengan orang itu. Dia tidak tahu apakah teman itu apakah dia sudah berketetapan hati atau sudah terbiasa, sudah beradaptasi atau gimana. Jadi ibaratnya orang yang baru percaya adalah seperti anak bayi yang baru lahir. Jadi kita harus peduli walaupun dia sudah bergereja secara rutin. Jadi kita harus bersama-sama dengan mereka. Jadi saudara sudah mengajak teman dan temannya sudah berketetapan hati dan ke gereja secara rutin dan memiliki kehidupan beriman. Terus bagaimana kondisinya mereka sekarang? Apakah masih bersama-sama di tempat sini? Tuhan, saya datang ke gereja aja susah.
saya datang sendiri aja susah, apalagi saya harus mengajak orang-orang lain. Ya, saya tidak mau menambahkan PR kepada saudara, tetapi saya mau menegaskan kita butuh memiliki hati yang semangat terhadap jiwa-jiwanya. Kalau gitu, saudara sendiri akan menerima hadiahnya sebagai orang pertama. Itu hal yang wajar. Kan saudara kan sekarang lagi panen. Jadi kan saudara yang bekerja keras sebagai petani rohani berarti saudara adalah orang pertama yang menikmati hasil usahanya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi apa yang saudara tanam, itu yang saudara akan nabur. Itu yang saudara akan panen. Jadi pada saat jiwa yang ditetapkan oleh Tuhan kembali kepada Tuhan Allah dan mereka terdidik dan bertumbuh besar dalam imannya dan berbuah sebagai hasil reproduksi, sukacita itu tidak bisa digambarkan. Orang yang kuat berhubungan dengan Tuhan secara dalam, mereka tidak peduli dengan kata-kata orang lain. Saya memberkati saudara supaya seluruh jemaat gereja Yewon bisa menjadi teladan dari prajurit olahragawan dan juga petani rohani. Ada orang yang selalu susah dipakai oleh Tuhan, yaitu orang yang selalu mengedepankan logika manusia. Orang-orang yang seperti itu, mereka suka bertanya, ini tidak masuk logika. Ini kayaknya tidak masuk logika deh. Kalau gerejanya penuh dengan orang-orang seperti itu, kebangunan rohani tidak akan mungkin terjadi. Blaise Pascal pernah berkata, iman adalah tindakan menyalipkan akal. Kita harus menyalipkan akal sehat manusia. Itulah iman. Bukan berarti kita tidak boleh memakai akal. Akal itu memang perlu, tetapi akal sehat manusia tidak boleh ditempatkan di atas firman Tuhan. Sebab akal budi manusia sudah tercemar oleh dosa. Kalau pada saat kita belajar teologi ya, Yesus itu bukan Tuhan Allah, tetapi hampir mirip dengan Tuhan Allah. Karena dia melakukan banyak mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga Yesus dapat dikatakan, dia itu paling mirip sekali dengan Tuhan Allah. Kan ini masuk logika ya, akal sehat ya. Tapi kalau itu ajaran sesat. Kan Yesus melakukan segalanya seperti bukan manusia. Menyelamatkan orang yang sudah mati, menghidupkan orang yang mati, bisa membuat orang lumpuh bisa berjalan kembali. Tapi mereka tetap tidak mau terima bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Yesus itu bukannya mirip dengan Tuhan Allah, tetapi Yesus adalah Tuhan Allah. Ia adalah yang satu-satunya adalah Tuhan Allah. Masa kita memakai logika, akal sehat dengan ilmu pengetahuan duniawi? Kita tidak boleh dengan cara seperti itu. Bagaimana caranya saudara mau menjelaskan kok bisa dengan 2 ikan 5 roti itu bisa menafkahi, bisa memberi makan kepada begitu banyak orang atau membelah Laut Merah dengan akal sehat? Makanya Universitas Yonsei dan Universitas Ewha semuanya sama.
Mereka tadinya dibangun di atas kepercayaan, di atas iman, tetapi mereka menjadi tidak percaya sama sekali. 이성적으로 교회를 이성적으로 봅니까? Masa kita melihat 인간의 이성이라는 gereja dengan akal sehat manusia? 가득 차 있는 거예요. 창세기 3장에 죄악으로 오염되어 버렸어요. Jadi itulah manusia tercemar oleh dosa. 있음으로 죄악에 오염된 이성을 십자가에 못 박아버리고 Maka dari itu kita harus menyalibkan akal sehat manusia yang sudah tercemar oleh dosa dan hanya setia kepada firman apa adanya. 세상은 믿음 듣고 나가는 사람들을 통해서 뒤집힙니다. 믿음 들고 나가는 사람. Jadi dunia ini 통해서 역사를 합니다. akan berubah melalui orang yang beriman. Saya memberkati saudara, seluruh jemaat gereja Yewon, supaya saudara dipimpin oleh firman Tuhan, bukan dipimpin oleh akal sehat manusia, sehingga mengubah arus rohani di ladang saudara dan menjadi prajurit yang kuat dalam Kristus. Mari kita berdoa. 예배 한번 드리다가 인생이 바뀌어야 Tuhan, terima kasih supaya seluruh jemaat gereja Yewon hidup mereka bisa berubah secara total hanya melalui sekali beribadah. Dan jadikanlah kami sebagai prajurit yang kuat supaya kemanapun kami pergi, kami bisa menjadi tokoh utama yang bisa mengubah arus di ladangnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.